Teman-teman, adik-adik, Terdengar dong, halo. Kak. Oke, ya, selamat pagi adik-adik semua. Mohon maaf, kuliahnya sangat mundur ya sampai ini hari terakhir ya karena kan kuliah besok pagi sudah akan ujian dan hanya bisa online karena keterbatasan waktu. eh Langsung saja, saya Dr. Anis dari Departemen Obstetri dan Ginekologi. Pagi ini kita akan diskusi akan mengenai early detection and management of female genitourinary congenital anomaly. Jadi, hmm, ini sebetulnya kuliah integrasi bersama Dr. Sakti dari urologi kemarin ya. eh Kalau kemarin Dr. Sakti membahas dari congenital anomali genitourinary pada laki-laki, pada pria. Nah, ini kita akan diskusi di wanita. Jadi, kelainan kongenital saluran genitourinary pada wanita, pada perempuan. Slide saya bisa terlihat di situ ya. Jadi saya review sedikit mengenai congenital anomali. Jadi kelainan kongenital atau congenital anomali itu di beberapa literatur memakai istilah yang berbeda-beda ya. Jadi kadang pakai birth defect istilahnya atau kadang pakai istilah congenital disorder atau congenital malformation, tapi maksudnya sama, yaitu malformasi atau kelainan kongenital. Nah, eh, kelainan kongenital atau kongenital anomali ini bisa kita definisikan sebagai kelainan atau anomali baik itu struktural maupun fungsional ya. Jadi ini kita perlu bold, tidak hanya struktural saja tapi fungsional juga termasuk dalam anomali kongenital ini. Ya, sebagai contoh adalah metabolic disorder. Jadi ada beberapa gangguan metabolik yang itu merupakan suatu kelainan kongenital. Nah, yang penting di sini bahwa kelainan tersebut terjadi selama atau gangguan tersebut terjadi selama pada kehidupan intrauterin ya. Kehidupan intrauterin kemudian bisa terdeteksi atau bisa kita identifikasi eh, mulai dari kehamilan ya pada saat prenatal, kemudian saat persalinan dan kadang baru bisa terdeteksi atau terdiagnosis pada kehidupan anak bayi, anak-anak maupun masuk dewasa muda. Nah, ada beberapa kondisi yang menjadi penyebab dan faktor risiko dari kelainan kongenital ini antara lain adalah faktor genetik ini ya. Faktor genetik ada beberapa anomali kongenital yang memang itu merupakan suatu kelainan genetik ya. Contohnya misalnya consanguinity ya. Consanguinity adalah kelainan-kelainan yang muncul akibat misalnya orang tua ada hubungan darah ya, kemudian kelainan kongenital tertentu yang angkanya cukup tinggi pada ras atau komunitas tertentu itu juga ada ya. Kemudian faktor sosioekonomik, faktor demografik ya, misalnya low income atau advanced maternal age ya. Kemudian yang berikutnya adalah faktor environmental ya, faktor lingkungan, misalnya paparan pada substansi tertentu. Di sini misalnya pestisida atau zat kimia atau medikasi ya, obat-obatan tertentu yang bersifat teratogen, alkohol, kemudian nikotin ya, atau paparan radiasi juga termasuk di dalamnya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah infeksi. Misalnya kita cukup terkenal ya, cukup terkenal infeksi rubella, kemudian infeksi sifilis, infeksi eh, varicella gitu yang bisa menyebabkan kelainan kongenital yang itu yang ketika infeksi itu terjadi di trimester 1 maka risiko terjadinya malformasi kongenital cukup tinggi ya. Kemudian yang terakhir adalah maternal nutritional status. Ini sangat terkait dengan tadi ya, low income ya. Jadi eh, insufisiensi atau kekurangan folat pada ibu itu bisa meningkatkan terjadinya kelainan kongenital. Di sini contohnya yang utama adalah
neural defect ya, bila kekurangan asam folat pada ibu. Kemudian tadi diagnosis atau deteksi ya, kita bisa mendeteksi suatu kelainan itu bisa pada 3 periode. Yang pertama adalah preconception screening ya. Kemudian jadi sebelum terjadinya konsepsi itu kita bisa mendeteksi ya, atau kita bisa menduga ya. Jadi kita bisa menduga atau bisa memperkirakan bahwa ketika pasangan ini pasangan suami istri ini terjadi pada pasien tersebut terjadi konsepsi, maka risiko terjadinya malformasi kongenital cukup tinggi. Contohnya tadi ya, pada ras atau suku tertentu atau pada pernikahan yang ada hubungan darah. Kemudian atau pada kondisi-kondisi di mana maternal atau paternal ya salah satu atau keduanya itu membawa suatu genetik tertentu gitu ya, maka terjadinya malformasi kongenital pada turunannya, pada keturunannya akan lebih tinggi. Nah, itu bisa kita perkirakan pada masa prekonsepsi ya. Misalnya nih eh, suami istri sama-sama karier hemofili gitu ya. Nah, itu bisa menjadi munculnya hemofili pada keturunannya eh, sangat tinggi seperti itu. Maksudnya preconception screening. Kemudian yang kedua, preconception screening itu screening yang kita lakukan ya pada perikonsepsi. Ya, perikonsepsi di sini pranatal ya. Jadi pada saat hamil kita melakukan ANC, itu kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut screening malformasi kongenital ini. Bila misalnya pada ibu dan pada maupun paternal ya, maternal dan maternal itu ada risiko terjadinya peningkatan malformasi kongenital, maka pada saat ANC kita lebih detail melakukan pemeriksaan apakah pada janin terdapat kelainan kongenital yang muncul seperti itu. Kemudian yang ketiga neonatal screening, screening yang dilakukan pada masa neonatal. Jadi pada saat sesaat setelah persalinan ya, saat setelah lahir itu kita bisa melakukan screening ya, screening yang lengkap. Nah, ini dilakukan oleh dokter anak ya, neonatolog. Nah, di sini ada beberapa contoh dari kelainan atau malformasi kongenital yang cukup sering kita temui ya. Ada beberapa yang kita diskusikan pagi ini, tapi tidak semuanya. Ya, yang pertama adalah anomali dari ductus muleri. Jadi ductus muleri kita punya ductus muleri dan ductus volvii gitu ya. Ductus muleri itu nantinya akan berkembang di minggu ke-8 dan seterusnya, minggu ke-8 kehidupan intrauterin ya, dan seterusnya dia akan berkembang menjadi uterus sampai 2/3 proksimal vagina. Nah, kelainan kongenital dari ductus muleri ini sangat bervariasi gitu ya, tergantung munculnya gangguan itu di saat apa gitu ya. Nanti kita bahas di sini. Jadi ada nanti beberapa kategori kelainan ya, baik dari uterus maupun sampai vagina itu tergantung masanya kapan munculnya gangguan gitu ya. Nah, diagnosis dari kelainan ductus muleri ini bisa kita lakukan dengan seperti diagnosis pada umumnya ya, prosedur pada umumnya yakni anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan kemudian peninjauan sesuai indikasi. Hmm, Ini di sini prosedur diagnosis laparoskopi cukup berperan ya, sangat berperan pada kelainan kongenital ductus muleri ini. Dia sebagai moda pada saat untuk diagnosis dan sebagai juga repair atau koreksi anatomi pada pembedahan. Nah, ini ada beberapa klasifikasi yang bisa kita ikuti ya pada kelainan ductus muleri ini. Nanti ada S-ray, ada AFS ini ya. Tapi kita sebagian besar mengikuti S-ray. Ya, meskipun ada AFS karena yang cukup terupdate adalah yang S-ray. Nah, AFS ini terakhir update 2018. Ini ada kelas 1 sampai kelas 7 ya. Ada kelas 1 itu segmental atau komplit agenesis atau hipoplasia uterus ya. Kelas 2 unicornu, kelas 3 didelpis, kelas 4 parsial atau komplit bicornu, kelas 5 komplit atau parsial septa, kelas 6 arcuata, dan kelas 7 des related abnormalities.
abnormalitas terkait pemakaian atau paparan dietilestyl. Ini klasifikasi menurut AS. Kemudian kalau ini yang kita ikuti sekarang adalah klasifikasi menurut ESRE. ESRE terakhir 2024 mengeluarkan klasifikasi. Nah ini ya, berikut klasifikasi dari ESRE adalah U0 sampai U6 ya. Jadi U0 adalah normal terus, kemudian berikut gambarnya ya. Kemudian U1 ada dismorfik ya. Dismorfiknya di sini ada T-shape ya, T-shape atau infantilis dan others. U2 uterus dengan septa ya, septa yang A ini septumnya parsial, yang B septumnya komplit. Komplit itu sampai semua rongga atau semua kavum uterus ada septanya. Ya, kemudian yang U3 bicorporeal. Bicorporeal itu ada parsial, komplit dan bicorporeal septa. Dan ini bisa dilihat strukturnya sedemikian ya. Kemudian U4 hemiuteri. Jadi hanya ada separuh uterusnya. Ini yang A ini dengan rudimenter hemiuteri yang satu, yang B itu tanpa rudimentary horn. Kemudian yang kelima aplastik uterus, jadi uterusnya tidak terbentuk ya, tidak seperti yang umpat tadi kan ada separuh uterus yang terbentuk sempurna ya. Kalau ini tidak ada terbentuk, hanya ada yang menyisakan rudimenter satu, yang kedua tanpa menyisakan rudimenter. Kemudian yang keenam, malformasi yang tidak terklasifikasi. Nah tadi ya, diagnosis dari ductus muleri ini biasanya kita terdeteksi itu pada round puberty ya. Jadi tergantung bentuk kelainannya apa. Kalau kelainannya itu suatu yang uterusnya ada nih, uterusnya terbentuk sempurna, fungsional juga ya. Dia hanya nggak punya vagina misalnya ya. Jadi kita menyebutnya cervicovagina agenesis. Nggak punya serviks, nggak punya vagina ya. Atau serviksnya ada tapi nggak punya vagina ya. Tetapi uterusnya ada, uterusnya struktur uterusnya baik dan fungsional. Nah, biasanya kalau kondisinya seperti itu, pasien akan dibawa datang oleh orang tuanya di sekitar usia-usia menarki. Ya, jadi sekitar usia 14-15 tahun gitu ya. Dengan apa? Dengan keluhan main symptomnya, keluhan utamanya itu nyeri haid, tidak haid dan nyeri abdomen ya. Jadi usia 14 tahun, nyeri perut, siklik, belum pernah haid seperti itu. Nah, itu kita curiga Mullerian anomali yang dia ada uterus strukturnya normal tetapi tidak punya vagina atau tidak punya serviks dan vagina seperti itu. Beda lagi dengan kalau dia misalnya aplasia uterus ya. Jadi uterusnya nggak terbentuk ya. Jadi uterusnya nggak terbentuk. Kita ada satu sindrom yang MRKH ya. Kalian nanti bisa baca sendiri MRKH sindrom. Di sini juga ada sedikit nanti. MRKH sindrom itu beda lagi karena dia tidak pada MRKH sindrom ini uterusnya nggak terbentuk ya. Atau terbentuk hanya kayak band pita aplastik. Jadi hanya kayak penebalan saja. Sehingga tidak ada organ uterus sampai vagina ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini biasanya pasien datang di usia-usia menjelang pernikahan gitu ya atau malah bahkan setelah menikah ya. Setelah menikah atau kalau yang pasien aware biasanya di usia-usia menar. Tetapi datanya tanpa hanya amenorrhea primer saja tanpa ada keluhan nyeri abdomen, tidak ada nyeri siklik. Jadi usia misalnya 16 tahun datang belum pernah haid atau misalnya kalau pasien-pasien yang tidak begitu perhatian gitu ya, kadang ada yang memang tingkat pendidikannya kurang gitu, kadang usianya sudah 23, 24 baru datang. Saya nggak pernah head dog sampai usia sekian. Belum pernah periksa sebelumnya. Ada yang seperti itu. Atau setelah menikah baru datang. Ya, jadi setelah menikah tidak bisa intercourse ya karena tidak punya vagina ya, tidak ada kanalis vaginalisnya. Tidak bisa intercourse baru datang. Baru memang pertama datang di usia setelah menikah itu gitu ya, di saat itu. Saya menikah misalnya 2 bulan tidak bisa intercourse. Setelah kita gali ternyata ya dia amenorrhea primer, tetapi pasien tersebut tidak ngeh gitu ya, tidak perhatian. Ada yang seperti itu.
Itu karakter dari pasien. Biasanya kita temukan sesuai tadi Dek, sesuai jenis kelainannya apa. Nah, ini untuk prosedur diagnosisnya kita bisa menggunakan imaging ya, imaging yang kita gunakan di sini USG 2D, 3D sudah cukup sensitif ya, sudah cukup sensitif untuk bisa mendiagnosis kelainan ductus mulari ini, tetapi em, untuk gold standarnya adalah MRI. Jadi imaging untuk jaringan lunak itu paling paling tinggi sensitivitasnya adalah MRI. Sensitivitas dan spesifitasnya paling tinggi adalah MRI. Tapi tidak semua fasilitas kesehatan bisa melakukan ini ya. Jadi di pusat rujukan yang bisa kita ngerjakan MRI. Kemudian laparoskopi juga bisa kita kerjakan untuk konfirmasi suatu kelainan dan eh, repair atau koreksi ya, koreksi kelainan struktural yang ada. Ini contohnya misalnya tadi laparoskopi bisa kita kerjakan pada pasien-pasien yang tadi ya agenesis vagina atau agenesis cervicovaginal agenesis ya misalnya. Nah, itu bisa kita laparoskopis bisa kita untuk konfirmasi diagnosis sekalian misalnya mau tindakan neovagina kita juga bisa melakukannya dengan prosedur laparoskopi ini. Ya, kemudian tata laksananya, treatment and care-nya, early treatment ya, tergantung jenis kelainannya. Kalau kelainan tadi suatu cervicovaginal agenesis misalnya, dengan uterus yang normal, fungsional, maka itu biasanya kita termasuk urgent, segera kita kerjakan koreksi, segera kita kerjakan prosedur pembedahan. Karena kalau enggak, dia sudah masuk usia menarche, jadi dia kan kelainan outflow tract ya, nggak ada outflow tract-nya, darah haid apa produk dari haid itu sudah ada, maka kalau kita tunda maka produk haidnya itu akan produk menstruasinya akan menumpuk di dalam ya, jadi bisa menimbulkan nyeri satu, kemudian yang kedua bisa spill ya, bisa tumpah ke intraabdominal atau bisa membentuk suatu kista ya, kita menyebutnya endometrioma. Itu. Nah, kalau untuk konservatif misalnya pasien-pasien tadi MRKH ya, MRKH yang tidak punya uterus sampai vagina, dia datang di usia 16, 15, 16 tahun gitu misalnya. Datang dengan ini orang tuanya perhatian nih sehingga 15, 16 tahun udah dibawa ke dokter karena tidak haid. Setelah pemeriksaan ternyata ini suatu MRKH. Jadi memang nggak ada apanya, nggak ada uterusnya, nggak ada uterus sampai vagina nggak ada. Nah, kalau pada pasien seperti ini, kita biasanya konservatif dulu. Kita tidak buru-buru melakukan tindakan pembedahan. Tindakan pembedahannya berupa neovagina, pembentukan kita bikin vagina baru itu nanti bisa kita kerjakan menjelang menikah, menjelang pernikahan. Jadi tidak kita nggak mengerjakan neovagina di usia adolesen ya. Jadi 15-16 tahun kita tidak mengerjakan, tapi nanti setelah usia dewasa menjelang pernikahan baru kita kerjakan. Nah, dimaksud konservatif seperti itu. Kemudian perlu pada tata laksana ini, terutama pada kasus-kasus pada pasien adolesen gitu ya, biasanya kita eh, konsulkan ya, kita bersama-sama dengan teman dari psikologis, kemudian pediatrik atau psikiatri bahkan gitu ya, karena memang apa tidak ringan masalahnya. Ya tadi ya manajemen mularian anomali tadi tergantung jenisnya apa sudah kita paparkan tadi ya. Kemudian tadi referral system, jadi sistem rujukan ya harus baik ya, baik dan terintegrasi. Kalau kalian misalnya nanti dokter umum praktek menemukan kasus ini ya segera lakukan rujukan ke rumah sakit ya, ke rumah sakit ke poliopskin gitu ya nanti poliopskin ya, opskin umum mungkin akan ketemu pertama dengan opskin umum, nanti sahabat dari dokter opskin umum akan merujuk ke uroginekologi untuk melakukan tata laksana koreksi. Nah, ini tindakan pembedahannya ada beberapa macam ya, jadi bisa simpel sampai kompleks tergantung eh, jenis kelainannya ya. Modenya juga, rutenya juga beberapa macam ya, bisa vaginal, bisa abdominal, baik itu laparoskopi maupun laparotomi. Nah, kemudian ini kelainan yang berikutnya nih, kalau ini kalian bisa mendiagnosis jelas nih tanpa
tanpa penunjang apapun dari pemeriksaan fisik kalian bisa kalau menemukan kasus ini. Ya, ini adalah jenis kelainannya adalah hymenial defect. Jadi ini kelainan dari sinus urogenital. Kalau tadi ductus muleri itu dia akan menjadi uterus hingga 22/3 proksimal vagina. Kalau sinus urogenital ini berkembang menjadi sepertiga distal dari vagina sampai sampai vulva ya, sampai himen vulva. Nah, ini eh, kegagalan ya, kegagalan dari inferior plate dari vagina mengalami mengalami atau menjalani kanalisasi ya. Jadi setelah menutup dia akan mengalami kanalisasi ya. Nah, kegagalannya ini bisa menyebabkan defek dari himen. Hmm, Kasusnya 1 dari 2.000 perempuan. Nah, ini biasanya datang pada saat usia adolesen ya, remaja setelah masuk usia menarche. Setelah masuk usia menarche, kenapa datangnya di usia menarche? Karena pada eh, defek himenial atau sebagian besar di sini berupa em, himen imperforata ya. Himen imperforata pada kasus himen imperforata itu ada darah haid tertampung di vagina, trap ya, tertampung atau terjebak di vagina sehingga menyebabkan pembentukan suatu hematokolpos ya. Dan jadi hematokolpos itu artinya darah di dalam vagina. Nah, hematokolpos ini atau bahkan nanti menjadi hematometra ya kalau sudah lebih lanjut ya, darah kalau vaginanya udah penuh dia akan mengisi uterus gitu ya karena outflow tract-nya obstruksi. Jadi hematokolpos, hematometra, atau nanti lanjut lagi menjadi hematosalping, darahnya mengisi tuban. Nah, kondisi-kondisi ini menyebabkan nyeri, ya cyclical pain. Kalau di awal-awal mungkin masih nyerinya siklik gitu ya, kalau keisinya belum terlalu penuh. Tapi kalau tadi vagina, uterus, atau salpingnya udah penuh gitu ya, dan udah spill-spill gitu, dia akan eh ya painnya akan setiap saat ya, akan sepanjang hari akan nyeri gitu ya, tidak hanya pada saat menstruasi saja, tapi setiap saat akan nyeri. Nah, itu yang membawa pasien datang ke kita ya, yang membawa datang ke kita karena keluhan nyerinya itu nyeri, eh, nyeri. Jadi kalau kalian dapat nih perempuan, adolescent, usia menarche, nyeri perut, belum pernah mens. Lah, pikirkan pertama ini gitu ya, karena ini kejadiannya lebih sering dibanding tadi kelainan ductus muleri yang cervicovaginal agenesis atau vaginal agenesis ini himen imperforata ini lebih sering kejadiannya. Jadi pikirkan yang pertama ini. Nah, kemudian manajemennya seperti apa? Maaf, diagnosis dulu ya. Diagnosisnya seperti apa? Jadi untuk himen imperforata ini cukup dari pemeriksaan fisik sebenarnya sudah jelas gitu ya. Jadi kalian kalau ketemu misalnya nanti nih pada saat nanti saat pendidikan profesi, saat koas gitu ya, kebetulan di obstetrik, di obskin pas ketemu pasien himen purpurata, ya kalian ketemu sekali aja nggak akan lupa, nggak akan keliru mendiagnosis ketika nanti ketemu pasien lagi seperti itu gitu ya. Jadi nanti saya tampilkan gambarnya. Jadi untuk prosedur diagnosisnya, nah nih. Ya, jadi himennya karena himen itu tipis ya, himen tipis. Nah, di atasnya himen ini kan langsung kanalis vaginalis. Kalau vaginanya sudah terisi darah menjadi suatu hematokolpos, himen ini akan terdesak sehingga membuat himen ini bulging. Ya, jadi bulging ya, ngembung gitu ya, ngembung. Bulging warna kebiruan ya, biru kehitaman seperti ini. Kalau kalian lihat bentukan atau tampilan klinis seperti ini adalah himen imperforata. Kalau kalian punya di puskesmas misalnya atau di eh, klinik di Vaskes 1 ya, biasanya di puskesmas karena kan hampir semua puskesmas ada USG ya. Kalian bisa mengerjakan USG, tempel aja prob USG kalau ada gambaran di vagina itu suatu gambaran hematokolpos. Nah, ini jelas ini suatu himen purpura. Tetapi bila tidak ada USG tidak menghalangi kalian untuk bisa mendiagnosis ini. Jadi khas nih nggak pakai USG, nggak pakai MRI udah bisa mendiagnosis ini suatu himen purpura, nggak salah lagi gitu ya. Bedanya dengan eh, septum vagina transversal gimana dok? Beda, nanti akan ada gambarnya sendiri juga. Jadi kalau bulging tipis, bulging berwarna biru kehitaman ini jelas suatu himen perforata. Nah,
Kemudian tindakannya apa? Tindakannya adalah himenektomi. Jadi kita buat insisi sehingga flow-nya terbuka ya, kemudian kita jahit seperlunya sehingga tidak menutup lagi. Nah, sudah selesai. Cukup sederhana seperti itu untuk himen purwakarta. Ya, kalau misalnya kalian misalnya bertugas di remote dan misalnya mau merujuk ke Opskin itu harus jalan setengah hari misalnya ya kalian di puskesmas yang entah di mana kalian isip gitu ya ketemu kasus ini pasien kalian mau rujuk ke rumah sakit ke keberatan nggak bisa jalannya jauh misalnya kalian bisa mengerjakan ini insisi cross insisi ini kemudian jahit seperlunya tepinya sudah selesai. Ya, nah ini bedanya dengan kelainan ductus muleri yang septum vagina transversal ini. Ya, nanti ada gambarnya. Jadi kalau septum vagina transversal ini dia vulva bentukan genital eksternalnya adalah yang normal ya, genital eksternalnya genital normal ya, vulva normal. Kemudian setelah kita periksa dalam atau kita inspekulo nggak bisa atau kita sonde nggak bisa karena kita menemukan septum ini. Ya. Jadi ketebalan septum bisa 1 sampai 5 cm, letaknya bisa septum bagian bawah, kemudian tengah atau bagian atas. Bawah vagina itu berarti sepertiga ya, sepertiga distal, middle part itu di sepertiga tengah dan lower maaf kebalik, upper part itu sepertiga proksimal, middle sepertiga tengah dan lower part itu sepertiga di distal. Paling banyak adalah yang sepertiga atas. Nah, kalau ternyata itu suatu septum yang tinggi, letak tinggi, kadang kita bisa mengombinasikan tata laksananya, septektominya dikombinasi dengan laparoskopi. Kalau ini kalian misalnya menemukan septum ini ya. Jadi kalau yang sering keliru dengan himen perforata tadi adalah septum yang distal, jelas ya karena letaknya rendah ya. Septum distal ini kadang terkelirikan bahkan Opskin sejawat Opskin pun kadang masih keliru mendiagnosis suatu septum vaginal transversal yang letaknya distal ini, letaknya bawah ini dengan himen perforata. Tapi cukup pesan saya tadi ya, dititeni kalau kalian sudah pernah melihat di Menpora nggak akan keliru dalam mendiagnosis dengan septum yang vaginal yang distal ini. Gitu ya, kalau septum vaginal distal tidak bulging karena dia lebih tebal, ya, nggak bulging, nggak ada menonjol warna biru kehitaman nggak ada gitu ya, karena dindingnya atau lapisannya itu tebal septumnya, tidak setipis himen, ya. Kemudian bentukan vulvanya ya vulva seperti vagina normal. Nah, bedanya ini dengan septum longitudinal ya arahnya longitudinal ya membagi vagina menjadi kanan dan kiri, membagi vagina menjadi dua ruangan kanan dan kiri ya karena dia longitudinal. Nah, kalau septum longitudinal ini eh, sebagian ya banyak bahkan yang tidak terdiagnosis. Terdiagnosisnya misalnya pada saat persalinan gitu ya. Mau persalinan loh ini kok mau periksa kita mau kalau mau persalinan vaginal kan kita harus evaluasi ya, evaluasi berkala ya kemajuan persalinan. Nah, pada saat mau periksa dalam nih loh kok ada septum baru ketahuan di situ. Karena apa? Karena tidak outflow tract-nya kan tidak obstructed ya, tidak tersumbat sehingga haid tidak ada keluhan. Kemudian tuh interkos gimana dok? Interkos kadang dengan septum vaginal yang longitudinal ini yang sifatnya elastis ini tidak mengganggu aktivitas seksual juga gitu ya, tetap bisa intercourse. Bahkan di kedua sisi bisa dipakai itu untuk intercourse sehingga tidak ngeh bahwa dirinya memiliki masalah, memiliki kelainan ini gitu ya. Baru pada saat persalinan terdiagnosis tuh pada saat pemeriksaan dalam. Nah, tata laksananya cukup sederhana. Jadi misalnya terdiagnosis pada saat persalinan ya kita tinggal white eksisi. Jadi kita eksisi dulu menjelang persalinan itu. Tapi kalau misalnya dia ternyata septumnya cukup tebal, tidak elastis, biasanya datang pada saat setelah menikah ya, tidak bisa intercourse, datang ke kita ya sudah dilakukan eksisi dari septum. Nah ini gambaran beberapa gambaran vaginal septum tadi ya ini septum letak rendah, kemudian tengah dan ini tinggi. Ya. Kemudian kalau yang ini septum ini khas kalau ini septum, ya ini septum longitudinal ya. Jadi dari pemeriksaan in speculo atau pemeriksaan dalam akan menemukan seperti ini. Kalau ini adalah khas untuk suatu sindrom HWW, kalian nanti baca sendiri ya HWW sindrom seperti apa. Ini uterusnya di delpis ya, kemudian vaginanya ada septum ya, ada septum longitudinal, tetapi dia nempel di satu sisi sehingga ini obstructed di satu sisi dan
satu tandanya lagi yang harus ada adalah disertai dengan agenesis REN di satu sisi yang obstructed ini. Jadi misalnya kayak gini nih, uterusnya di delpis. Jadi ada tiga tanda HPV syndrome. Yang pertama uterus di delpis. Kemudian yang kedua adalah obstructed septum vagina. Kalau septum vagina obstructednya di kiri, maka di sisi kiri nanti akan kita temukan agenesis renal. Jadi dia nggak punya ren kiri, dia hanya punya satu ren yang kanan gitu ya. Jadi agenesis ren yang sesisi dengan yang obstructed cervix atau obstructed vaginanya ini. Gitu ya. Itu khas atau tanda trias dari HPV syndrome. Tata laksananya kita cukup untuk eksisi septum ini sudah selesai. Outflow tract-nya nggak nggak ada masalah lagi, nggak ada sumbatan, dia bisa haid normal lagi. Nah, ini kalau aplasia ya, tadi yang saya sampaikan MRKH ya. Kalau MRKH, nah kalau aplasia vagina itu vaginanya kayak gini deh. Jadi kalian nanti juga bisa membedakan ya, dilihat introitus vagina atau vulvanya seperti ini kan nggak ada bentukan himen, nggak ada bentukan kanalis sama sekali ya. Nah ini jelas ini suatu agenesis vagina ya, bukan suatu himen imperforata, bukan suatu septum vaginal transversal gitu ya. Kalian dari sekilas penampilan infeksi gitu aja udah bisa harusnya ya. Nah ini kalau untuk ini cukup tahu saja untuk metode-metode neovagina pada kasus MRKH ya. Jadi yang tidak punya vagina sampai tidak hingga uterus nggak ada. Nah ini tadi Mekindo, kemudian ini laparoskopi Davidoff. Laparoskopi Davidoff itu kita menggunakan peritoneum untuk untuk apa? eh, Lapisan dinding vagina yang kita bentuk. Kalau ini kolon atau sigmoid vaginoplasti ini kita menjadikan kolon sebagai dinding vagina yang kita bentuk, dinding vagina baru yang kita bentuk. Nah, kalau ini cervical atresia atau dyskinesis. Jadi ini anomali Mullerian yang cukup jarang. Jadi em, rahimnya ada seperti yang saya sampaikan tadi ya, rahimnya ada, serviknya nggak ada. Jadi dia nggak punya servik buntu, rahimnya buntu, nggak ada outflow-nya, nggak ada lubang serviknya nggak ada. Jadi rahimnya strukturnya normal, fungsional, tapi nggak ada servik dan biasanya dibersamai, dibarengi dengan ini, nggak ada vagina ya. Jadi cervico-vagina agenesis. Maka kita harus melakukan neovagina dan rekonstruksi dari serviks dan vagina karena dan ini tindakannya segera. Bila sudah ada keluhan nyeri, maka kita tindakan untuk neovagina pada kasus cervical agenesis ini adalah segera, nggak bisa ditunda. Ini kalau ini adalah beberapa kelainan anomali dari uterus ya, seperti yang gambar klasifikasi X-ray tadi ada arcuata uterus, ada unicornuat ya. Ini dengan laparoskopi kita lebih jelas, ada bicornuat ya. Terus delpis itu seperti ini. Jadi bisa misah sempurna seperti ini. Bisa kalau bicornuat kayak ini ya, kayak apa namanya? Kayak love gitu ya. Jadi ada cekungan yang kedalamannya ini masih beda-beda. Ada yang cekungannya cuma dangkal, ada yang cekungannya agak dalam seperti ini. Kalau dia nambah cekung lagi hingga memisahkan kedua uterus itu, kedua hemiuterus sempurna, terpisah sempurna, namanya uterus delpis. Nah, kalau ini septum. Jadi kalau septum itu dari luarnya tampak normal uterusnya, tapi dalamnya ada sekatnya, ada septumnya. Septum ini baru kita temukan, bisa kita melihat septum ini dengan cara histeroskopi ya. Histeroskopi nanti dilanjutkan dengan reseksi septum sekalian. Ini biasanya datang ke kita keluhannya bukan keluhan haid, bukan keluhan tidak bisa intercourse, enggak, karena vaginanya normal gitu ya, vagina serviks normal, tetapi uterusnya ada septumnya. Biasanya pasien ini datang dengan keluhan keguguran berulang gitu ya, karena kafum uterinya kecil ya, kamu muternya kecil, bisa satu keguguran berulang atau bisa preterm delivery. Jadi masih 30 minggu, masih 32 minggu ada persalinan dan itu berulang. Nah, itu kita bisa mengkonfirmasi dengan ini, dengan HSG ini. Kemudian ini anomali genital yang lain, ini adalah apa genital eksternal ya. Jadi di sini ada hermaphroditis, hermaphroditism ya. Jadi kalau ada true ya, true itu ya individu tersebut punya ovarium dan punya testis.
Kemudian male pseudohermaphroditism. Jadi dia harusnya male tetapi tampak seolah-olah seperti female. Jadi kayak ini nih, ini ada kalau ini contohnya ini female pseudohermaphroditism. Adrenal hiperplasi. Kalau ini kalau klitoris hipertrofi ya kalau ini ya. Jadi ini klitoris yang hipertrofi sehingga menjadi menyerupai seperti penis ya. Ini ABCD ini adalah female pseudohermaphroditism. Ini disebabkan oleh CAH congenital adrenal hiperplasi sehingga menyebabkan hiperandrogen kongenital dan yang muncul adalah eh, apa ini namanya klitoris hipertrofi ya. Kalau male pseudohermaphroditism itu laki-laki tapi seolah seperti perempuan sehingga kadang testisnya nggak turun ke inguinal gitu ya, masih ada di rongga perut seperti itu. Itu biasanya pada pasien-pasien AIDS atau terjadi juga bisa genital dysgenesis. Nah, kemudian kenapa em, apa kelainan kongenital traktus genital itu ketika kita menemukan kelainan kongenital traktus genital organ reproduksi maka kita harus harus menduga harus mensuspek bahwa atau harus mencari juga kelainan di traktus urinarius. Kenapa? Karena memang secara embriologi traktus genital dan urinary itu terbentuknya asalnya dari embriologi ada sebagian yang asalnya dari yang sama ya cikal bakal yang sama kemudian perkembangannya juga dalam waktu yang hampir bersamaan gitu ya contohnya tadi kelainan kelainan genital yang bersama dengan kelainan traktus urinarius tadi HBW ya HBW sindrom nah tadi di HBW sindrom tadi kelainan genitalnya berupa uterus di delpis dan terdapatnya atau terbentuknya obstruksi septum vagina di satu sisi, ya, septum vagina di satu sisi. Nah, urinary tract-nya berupa renal agenesis ya di sisi yang sama dengan terbentuknya terbentuknya septum transversal tadi. Seperti itu contohnya. Nah, ini contohnya malformasi kidney. Ini mungkin tadi dulu kemarin sudah disampaikan banyak oleh dokter Sakti ya. Ini ada anomali pada jumlah, anomali dalam posisi, anomali dalam ukuran ya, bentuk juga atau ada multikistik renal juga. Baik, sampai di kesimpulan bahwa kelainan kongenital atau abnormalitas kongenital pada genital perempuan itu tadi ya sangat bisa terjadi bersama dengan tract urinary abnormalities. Nah, ini untuk diagnosiknya harus dilakukan bersama-sama ya kadang butuh support dari bagian yang lain ya untuk diagnosis dan manajemennya. Oke, sampai terakhir ini ada yang mau didiskusikan silakan adik-adik. Kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan? Adik-adik silakan. Oke, kalau nggak ada, eh, kalau misalnya ada pertanyaan susulan, saya nanti sampai rumah baca lagi. Kalau ada pertanyaan boleh
WA ke Mas Agung ya, nanti disampaikan ke saya ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan, saya cukupkan sesi kuliah pagi ini. Terima kasih atas kehadiran adik-adik. Matur nuwun Mas Agung sudah disiapkan ruang Zoom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nuwun, Dr. Anis.